Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang privatisasi telekomunikasi, perdagangan bebas komunikasi, dan liberalisasi sektor telekomunikasi berdasarkan Daya Kisan TUSU 2004 International Communication. Nah, kita akan masuk dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Taufik Rahman dengan NIM 043, dan dengan Safina Dwi Tiana dengan NIM 138, Iza Kamila Zatunuha dengan NIM 163, Clara Ruth Ariela dengan NIM 030, Davira Yulia Ramadhani dengan NIM 099, Mai Priscilla Putri dengan NIM 018. Nah, selanjutnya akan ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sebelum itu aku akan jelasin apa sih telekomunikasi. Jadi, telekomunikasi itu adalah infrastruktur utama yang menopang sistem komunikasi internasional di era modern. Sejak 1980-an, sektor ini mengalami transformasi besar yang ditandai dengan munculnya fenomena privatisasi, liberalisasi, serta perdagangan bebas. Perubahan tersebut merupakan bagian integral dari arus globalisasi ekonomi dan paham neoliberalisme yang bertujuan membuka sekat-sekat pasar nasional. Nah, proses transisi global ini tidak lepas dari pengaruh kuat dari berbagai lembaga internasional, terutama peran dari IMF, World Bank, dan WTO yang mendorong standarisasi serta keterbukaan akses telekomunikasi di seluruh dunia. Oke, tadi kan aku udah jelasin tentang pemahaman telekomunikasi. Sekarang aku akan jelasin sektor telekomunikasi sebelum era privatisasi. Jadi, telekomunikasi sebelum era privatisasi sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh negara. Nah, pada masa tersebut, sistem yang diterapkan adalah model monopoli pelayanan publik, di mana pemerintah memegang kendali penuh atas seluruh aspek pelayanan tanpa adanya persaingan dari pihak swasta manapun. Nah, fokusnya diarahkan pada upaya menjaga kedaulatan nasional serta penyediaan pelayanan masyarakat. Namun, sistem monopoli negara ini seringkali dipandang negatif oleh publik karena dianggap tidak efisien dan terjebak dalam sistem yang terlalu birokratis sehingga menghambat kecepatan perkembangan layanan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai definisi privatisasi. Privatisasi merupakan proses pengalihan kepemilikan atau pengelolaan suatu perusahaan dari sektor publik yaitu negara kepada sektor swasta. Dalam konteks yang kita bahas, privatisasi terjadi pada perusahaan telekomunikasi yang sebelumnya dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kemudian sebagian atau seluruhnya dialihkan kepada pihak swasta. Privatisasi tidak selalu berarti penjualan penuh perusahaan kepada swasta. Dalam praktiknya, privatisasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti penjualan sebagian saham kepada investor, kerjasama operasional, atau bahkan pemberian hak pengelolaan kepada pihak swasta tanpa mengalihkan kepemilikan sepenuhnya. Kebijakan privatisasi ini tentu memiliki berbagai tujuan strategis. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sektor swasta umumnya dinilai lebih fleksibel, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki dorongan kuat untuk mencapai keuntungan sehingga pengelolaan perusahaan menjadi lebih profesional. Nah, yang kedua, untuk mendorong terciptanya kompetisi. Nah, dengan masuknya lebih banyak pelaku usaha, persaingan di sektor telekomunikasi akan meningkat. Hal ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas layanan, harga yang lebih kompetitif, serta munculnya inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, untuk mengurangi beban anggaran negara. Nah, dengan dialihkannya pengelolaan kepada pihak swasta, pemerintah tidak lagi harus menanggung seluruh biaya operasional maupun investasi perusahaan, sehingga anggaran dapat dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan. Yang keempat, untuk menarik investasi termasuk investasi asing. Kehadiran investor dapat membawa tambahan modal, teknologi, serta keahlian manajerial yang pada akhirnya dapat mempercepat perkembangan industri telekomunikasi. Namun penting juga untuk dipahami bahwa privatisasi tidak lepas dari tantangan, seperti potensi kenaikan tarif layanan atau berkurangnya kontrol pemerintah terhadap sektor strategis.
Nah, jadi secara umum privatisasi dapat dipandang sebagai salah satu strategi kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing sektor telekomunikasi melalui mekanisme pasar dengan tetap mempertimbangkan aspek regulasi dan kepentingan publik. Selanjutnya, penyebaran global privatisasi menjadi fenomena penting dalam perubahan kebijakan ekonomi dunia sejak akhir abad ke-20. Privatisasi tidak lagi terbatas pada satu atau dua negara saja, melainkan berkembang menjadi tren global yang memengaruhi berbagai sektor strategis seperti telekomunikasi, energi, transportasi, hingga layanan publik. Proses ini mulai berkembang pesat sejak dekade 1980-an ketika banyak negara mulai mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada pasar. Salah satu contoh awal dan paling berpengaruh berasal dari Britania Raya pada masa pemerintahan Margaret Thatcher. Pemerintah saat itu menjalankan program reformasi ekonomi yang menekankan pengurangan peran negara dalam perekonomian. Salah satu langkah penting adalah privatisasi British Telecom pada tahun 1984. Kebijakan ini menjadi simbol perubahan besar dalam pengelolaan perusahaan milik negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memperluas investasi, dan menciptakan persaingan dalam sektor telekomunikasi. Keberhasilan relatif dalam kebijakan ini kemudian menjadi referensi bagi banyak negara lain dalam merancang program privatisasi mereka. Di kawasan Amerika Latin, privatisasi juga berkembang pesat, terutama pada akhir 1980-an hingga 1990-an. Negara seperti Argentina dan Brasil menekankan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya reformasi ekonomi untuk mengatasi krisis utang dan inflasi yang tinggi. Banyak perusahaan milik negara di sektor energi, transportasi, dan telekomunikasi dialihkan kepada sektor swasta. Pemerintah berharap bahwa pengelolaan oleh swasta akan meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas layanan, serta mengurangi beban fiskal negara. Di kawasan Asia sendiri, beberapa negara juga mulai mengadopsi kebijakan privatisasi secara bertahap. Negara seperti India dan Filipina membuka sektor telekomunikasi bagi investor swasta. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur komunikasi, memperluas jaringan layanan, serta mempercepat perkembangan teknologi telekomunikasi. Nah, dengan masuknya perusahaan swasta ini, sektor ini mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, terutama dalam hal inovasi teknologi dan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Sementara itu, di kawasan Afrika, privatisasi seringkali dilakukan melalui proses restrukturisasi ekonomi yang lebih luas. Banyak negara di kawasan ini menghadapi tekanan ekonomi yang berat, termasuk utang luar negeri yang tinggi dan kinerja perusahaan negara yang kurang efisien. Nah, dalam konteks tersebut, lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau IMF dan World Bank mendorong pelaksanaan reformasi ekonomi melalui berbagai program bantuan dan pinjaman. Salah satu kebijakan yang direkomendasikan adalah privatisasi perusahaan milik negara sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik investasi asing. Secara global, penyebaran kebijakan privatisasi ini sangat dipengaruhi oleh program yang dikenal sebagai Structural Adjustment Programs atau SIP. Dalam program ini dirancang untuk membangun negara-negara berkembang, menstabilkan perekonomian mereka dengan mendorong liberalisasi pasar, pengurangan subsidi pemerintah, serta reformasi sektor publik. Dalam kerangka SIP, privatisasi dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat peran pasar, dan mengurangi beban fiskal negara. Sebagai contoh studi kasus privatisasi sektor telekomunikasi di Argentina pada awal 1990-an yang menunjukkan bagaimana peran sektor swasta mulai mendominasi pengelolaan sektor yang strategis. Pemerintah melakukan restrukturisasi dan menjual sebagian besar aset telekomunikasi mereka kepada perusahaan swasta, termasuk investor internasional. Hasilnya menjadi peningkatan investasi dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi. Namun kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan isu regulasi, tarif layanan, serta pemerataan akses bagi masyarakat di daerah terpencil. Nah, dengan demikian, penyebaran privatisasi secara global mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan ekonomi banyak negara. Peran negara yang sebelumnya dominan dalam pengelolaan sektor strategis mulai bergeser ke arah kemitraan dengan sektor swasta. Meskipun kebijakan ini sering dikaitkan dengan peningkatan efisiensi dan inovasi, privatisasi juga memunculkan berbagai perdebatan mengenai dampaknya terhadap keadilan sosial, akses layanan publik, serta kedaulatan ekonomi negara.
Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perspektif kritis terhadap privatisasi, khususnya menurut Dayaki Santoso. Menurut Toso, privatisasi tidak dapat dipandang sebagai kebijakan ekonomi yang netral atau semata-mata teknis. Ia menekankan bahwa privatisasi, terutama di sektor komunikasi, memiliki dimensi politik dan kekuasaan yang sangat kuat. Dalam pandangannya, privatisasi justru berpotensi memperkuat dominasi perusahaan-perusahaan besar, khususnya dari negara-negara barat, dalam menguasai arus informasi dan infrastruktur komunikasi global. Hal ini terjadi karena perusahaan multinasional memiliki modal, teknologi, dan jaringan yang jauh lebih kuat dibandingkan perusahaan lokal di negara yang berkembang. Akibatnya, negara-negara berkembang beresiko kehilangan kontrol strategis atas sektor komunikasi yang sebenarnya merupakan infrastruktur vital bagi kedaulatan nasional. Nah, ketika sektor ini dikuasai oleh pihak swasta, terutama pihak asing, maka pengambilan keputusan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan negara. Lebih jauh lagi, Toso mengkritik bahwa pengelolaan komunikasi dalam sistem privat cenderung mengikuti logika pasar, yaitu orientasi pada keuntungan, yang artinya layanan komunikasi akan diprioritaskan pada wilayah atau kelompok masyarakat yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Oke, selanjutnya pembahasan tentang perdagangan bebas dalam komunikasi. Perdagangan bebas dalam komunikasi berarti menghilangkan berbagai hambatan nasional sehingga arus informasi dan layanan komunikasi bisa bergerak lebih bebas antar negara. Yang artinya negara nggak lagi membatasi masuknya perusahaan asing baik di sektor media maupun telekomunikasi. Selain itu, regulasi juga mulai dikurangi atau yang disebut deregulasi, termasuk dalam hal kepemilikan media. Hal ini merupakan bagian dari agenda besar neoliberalisme global yang menekankan bahwa pasar seharusnya berjalan secara bebas dengan campur tangan negara yang minimal. Oke, selanjutnya adalah peran dari WTO dan juga GATS. Jadi, sejak tahun 1995, WTO atau World Trade Organization mulai memasukkan sektor telekomunikasi ke dalam sistem perdagangan jasa global. Hal ini dilakukan melalui perjanjian yang disebut General Agreement on Trade in Service atau disebut juga GATS. Melalui GATS ini, negara-negara didorong untuk membuka pasar jasa komunikasi mereka sehingga perusahaan asing bisa masuk dan bersaing secara global. Selain itu, GATS juga mendorong adanya standarisasi aturan perdagangan agar semua negara mengikuti sistem yang sama. Nah, akibatnya telekomunikasi tidak cuma dilihat dari layanan publik, tetapi juga berubah menjadi komoditas global yang bisa diperjualbelikan di pasar internasional. Hal ini bisa membawa dampak besar, terutama buat negara yang berkembang yang harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dari negara maju. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide 10. Nah, perkembangan teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong liberalisasi media dan telekomunikasi di berbagai negara. Beberapa perubahan teknologi yang paling berpengaruh antara lain digitalisasi, penggunaan satelit, jaringan serat optik, serta perkembangan internet. Digitalisasi memungkinkan informasi diubah menjadi format digital sehingga dapat disimpan, diproses, dan disebarkan dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi satelit juga memungkinkan penyebaran informasi melintasi batas negara secara instan, sementara jaringan serat optik meningkatkan kecepatan serta kapasitas transmisi data dalam jumlah besar. Internet menjadi platform utama yang menghubungkan masyarakat global dalam pertukaran informasi dan komunikasi secara real time. Nah, perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya mempercepat integrasi pasar global. Artinya, perusahaan media dan telekomunikasi dapat beroperasi dan bersaing di berbagai negara dengan lebih mudah. Selain itu, muncul pula fenomena konvergensi antara media dan telekomunikasi, di mana berbagai layanan seperti televisi, internet, dan komunikasi kini dapat diakses melalui satu perangkat yang sama. Ini menunjukkan bahwa
batas antara industri dan media dan teknologi komunikasi semakin kabut seiring perkembangan teknologi. Nah, di slide selanjutnya, bagi negara berkembang, liberalisasi media dan komunikasi yang didorong oleh perkembangan teknologi ini membawa berbagai dampak. Di satu sisi, terdapat beberapa dampak positif. Salah satunya adalah masuknya investasi asing yang dapat membantu pembangunan sektor komunikasi dan media. Investasi ini juga sering diikuti dengan peningkatan infrastruktur teknologi, seperti pembangunan jaringan internet, menara telekomunikasi, serta layanan digital yang lebih luas. Liberalisasi juga mendorong kompetisi harga antar perusahaan sehingga layanan komunikasi dapat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun, di sisi lainnya, terdapat pula dampak negatif yang perlu diperhatikan. Negara berkembang seringkali menjadi bergantung pada modal teknologi dari perusahaan asing. Perusahaan cenderung memprioritaskan wilayah yang lebih menguntungkan secara ekonomi, seperti kota-kota besar, sehingga daerah pedesaan seringkali tertinggal dalam akses teknologi. Selanjutnya, ini berkaitan dengan konsep kesenjangan digital atau digital divide yang dibahas oleh TUSU. Ia menyoroti bahwa perkembangan teknologi tidak selalu memberikan akses yang merata bagi semua pihak. Ketimpangan dapat terjadi antara negara maju di wilayah utara dan negara berkembang di wilayah selatan, antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok yang kaya dan miskin. Liberalisasi media dan teknologi tidak secara otomatis menciptakan pemerataan akses informasi. Tanpa kebijakan tepat, perkembangan teknologi justru dapat memperlebar kesenjangan digital di masyarakat. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya ada perusahaan transnasional atau TNCS. Jadi dalam buku TUSU, globalisasi telekomunikasi sangat berkaitan dengan peran transnational corporations atau TNCS. Ketika sektor telekomunikasi diliberalisasi, perusahaan-perusahaan besar seperti AT&T, Vodafone, dan Deutsche Telekom mulai melakukan ekspansi lintas negara melalui merger, akuisisi, dan investasi global. Menurut TUSU, kondisi ini menyebabkan kekuatan ekonomi komunikasi terkonsentrasi pada sedikit korporasi besar. Akibatnya, struktur komunikasi global lebih banyak ditentukan oleh kepentingan bisnis dibanding kepentingan publik atau negara. Selanjutnya, TUSU juga menekankan bahwa meskipun teknologi berkembang pesat, ketimpangan arus komunikasi global masih terus berlanjut. Jadi arus informasi tetap didominasi oleh negara-negara maju atau Global North, sementara negara berkembang seringkali hanya menjadi pasar konsumen. Fenomena ini berkaitan dengan konsep imperialisme budaya dan ketergantungan media, di mana negara selatan tetap bergantung pada teknologi, modal, dan konten dari negara maju. Kemudian selanjutnya di sini ada studi kasus. Kita mengambil studi kasus India. Jadi kita bisa lihat contoh nyata yang dapat dilihat dari India ini sejak tahun 1990-an. India melakukan liberalisasi telekomunikasi dengan membuka pasar bagi operator swasta dan asing. Dampak positifnya itu tarif komunikasi menurun, jumlah pelanggan meningkat drastis, dan juga inovasi layanan berkembang. Namun, sejalan dengan kritik TUSU, liberalisasi juga menimbulkan masalah seperti konsentrasi pasar pada sedikit operator besar dan ketimpangan akses antara wilayah urban dan rural. Ini menunjukkan bahwa liberalisasi tidak otomatis menciptakan pemerataan. Selanjutnya ada liberalisasi. Menurut TUSU, liberalisasi merupakan proses pengurangan regulasi negara untuk membuka kompetisi pasar. Ini meliputi pertama itu penghapusan monopoli negara, deregulasi tarif, dan pemberian lisensi baru. Walaupun liberalisasi dijanjikan untuk meningkatkan efisiensi dan kompetisi, TUSU mengingatkan bahwa negara bisa kehilangan kontrol strategis dan ketimpangan akses itu bisa tetap terus terjadi. Oke, untuk slide berikutnya yaitu tata kelola global komunikasi.
Dalam kerangka liberalisasi sektor telekomunikasi global, terdapat 4 institusi internasional yang memainkan peran sentral dalam membentuk arah kebijakan komunikasi dunia. Yang pertama yaitu WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia yang menjadi arena utama negosiasi pembukaan pasar telekomunikasi lintas negara. Berikutnya yaitu IMF dan World Bank, di mana kerap mensyaratkan privatisasi dan deregulasi sektor telekomunikasi sebagai bagian dari paket pinjaman dan program penyesuaian struktural kepada negara-negara berkembang. Sementara itu, ITU atau International Telecommunication Union yang berfungsi sebagai badan teknis dan yang menetapkan standar dan regulasi komunikasi internasional, namun dalam praktiknya juga turut mendorong agenda liberalisasi. Namun demikian, TUSU mengingatkan kita bahwa di balik arsitektur kelembagaan ini terdapat 2 masalah mendasar yang patut kita kritisi. Yang pertama, kepentingan korporasi multinasional yang terbukti lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan kepentingan publik. Agenda liberalisasi lebih banyak melayani ekspansi modal swasta ketimbang memastikan akses komunikasi yang merata bagi masyarakat luas. Yang kedua, negara-negara berkembang berada dalam posisi tawar yang sangat terbatas, di mana mereka seringkali terpaksa menerima ketentuan liberalisasi tanpa memiliki kapasitas yang cukup untuk bernegosiasi secara setara, sehingga rentan menjadi pasar bagi korporasi telekomunikasi bagi negara maju. Inilah yang disebut sebagai wajah asimetris dari globalisasi komunikasi. Yang berikutnya yaitu slide tentang komunikasi sebagai komoditas, di mana komunikasi yang dulunya dianggap sebagai hak publik, kini berubah menjadi komoditas strategis dalam ekonomi global. Pergeseran ini bukan sekedar perubahan kebijakan. Ini adalah perubahan cara pandang yang mendasar. Negara yang semulanya bertanggung jawab menjamin akses komunikasi bagi warganya, secara bertahap menyerahkan kendali itu pada mekanisme pasar. Ini mengingatkan kita bahwa kapitalisme modern tidak hanya menguasai barang dan jasa seperti yang kita kenal selama ini, tapi kini juga merambah dan menguasai ruang interaksi manusia itu sendiri melalui sektor telekomunikasi. Artinya, cara kita berbicara, berbagi informasi, dan terhubung satu sama lain, semua itu kini berada dalam genggaman logika pasar dan kepentingan modal. Berikutnya yaitu continuity dan change. Dalam menganalisis transformasi global, transformasi komunikasi global terus mengajak kita melihat dari 2 sisi, yaitu apa yang berubah dan apa yang tetap sama. Di sisi lain, negara-negara barat hingga kini tetap mendominasi 3 pilar utama komunikasi global, yaitu modal, narasi, dan infrastruktur informasi. Ini adalah bentuk kontinuitas yang telah berlangsung sejak era kolonialisme hingga era digital sekalipun. Di sisi lain, revolusi teknologi digital memang melahirkan harapan baru. Aktor-aktor non-barat mulai bermunculan, memecah apa yang dulunya tampak sebagai monopoli informasi yang tak tergoyahkan, seolah-olah teknologi itu membuka jalan bagi pemerataan kekuasaan komunikasi global. Namun, disinilah masalahnya, perubahan teknologi tidak otomatis mengubah struktur kekuasaan. Selama ketimbangan modal itu masih ada, mereka yang menguasai kapital tetap yang menentukan arah. Kita mengambil studi kasus di Indonesia yang memperlihatkan ketika pemerintah menjual saham Indosat kepada pihak asing, argumennya itu terdengar masuk akal, di mana efisiensi, inovasi teknologi digital, dan suntikan modal agar mampu bersaing secara global. Ini adalah narasi change atau sebuah langkah maju menuju modernisasi. Tetapi,
dampak yang terjadi justru berbicara sebaliknya, di mana aset komunikasi yang bersifat strategis lepas dari kendali negara. Alih-alih mengurangi ketergantungan, justru langkah ini memperkuat dominasi modal asing atas infrastruktur komunikasi Indonesia, di mana ketergantungan pada kekuatan luar bukannya berkurang, malah berlanjut dan bahkan lebih mendalam. Inilah yang dimaksud TUSU sebagai jebakan struktural, di mana perubahan di permukaan namun kontinuitas di dalamnya di dalam struktur kekuasaan. Oke, kesimpulannya setelah kita menelusuri seluruh rangkaian pembahasan ini, satu benang merah yang tampak jelas mana bahwa kebijakan privatisasi, perdagangan bebas dan liberalisasi telah mengubah komunikasi global secara mendasar. Apa yang dulunya dianggap sebagai layanan publik, kini telah menjelma menjadi sektor ekonomi strategis yang sepenuhnya digerakkan oleh motif profit. Transformasi ini memang membawa percepatan nyata. Integrasi global semakin intensif, arus modal mengalir tanpa batas, dan teknologi berkembang dengan intensif. Dengan kecepatan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun, di balik kemajuan itu, ketimpangan struktural tidak ikut luruh, ia semakin justru menjalar. Negara-negara maju tetap berdiri kokoh sebagai pemilik infrastruktur, pemegang teknologi, dan penentu arah komunikasi global, sementara negara-negara berkembang termasuk Indonesia kerap terjebak dalam posisi yang sama dari waktu ke waktu sebagai pasar konsumen dalam ekosistem digital yang sejak awal tidak dirancang secara setara. Maka, pesan terpenting dari perspektif TUSU ini adalah kemajuan teknologi komunikasi tidak dengan sendirinya membawa keadilan komunikasi. Selama struktur kekuatan global tidak berubah, liberalisasi hanya akan menjadi wajah baru dari dominasi yang lama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.